Sistem penerimaan murid baru atau SPMB pengganti PPDB yang mulai diterapkan 2025 ini ternyata masih saja menimbulkan masalah di sana-sini. Dengan sistem SPMB ini ternyata masih banyak anak-anak yang tidak diterima di sekolah tujuan. Hal ini memunculkan aksi protes di beberapa lokasi. Aksi protes beragam, ada yang dilakukan oleh ibu-ibu ke sekolah, ada juga yang mendatangi dinas pendidikan setempat, bahkan ada juga yang sampai menutup akses jalan ke sekolah. Masalah terjadi bukan hanya saat banyak anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri yang lokasinya dekat, melainkan masih banyak juga sekolah negeri yang sepi siswa baru. Hari pertama sekolah di tahun ajaran baru SDN 1 di Desa Kendal Rejo, Trenggalek, Jawa Timur tercatat hanya menerima 1 siswa baru. Pihak sekolah pun buka suara terkait penyebab minimnya penerimaan 1 siswa baru. Dapat 1 siswa. 1 siswa. Ya. Nah, kok bisa sedikit itu memang setiap tahun kondisinya memang seperti ini atau fluktuatif Pak atau ada kendala lain Pak? Kalau tahun kemarin itu kan banyak ya. Untuk tahun ini kemungkinan memang dari TK itu sedikit lulusan. Kendala Pak untuk menggait siswa-siswa baru di lingkungan sini Pak? Atau terlalu banyak pesaing sekolah-sekolah lain? Kalau di sini itu banyak pesaing Pak. Tapi ya tetap kita akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk ke depan itu supaya lebih maju lagi pendidikannya sehingga dapat menarik peminat dari wali murid gitu. Buat anak kita komunikasi juga dengan orang tua, anaknya kita buat senyaman mungkin, kita tanya sekarang kan bagaimana tetap harus komunikasi antara orang tua juga. Gimana Bu? Anaknya merasa nyaman, saya tanya alhamdulillah enggak ada takut, malu juga alhamdulillah kan. Biasanya kalau pertama masih ditunggu biasanya. Masih ditunggu orang tua, biasanya didampingi. Alhamdulillah rahmat ini dari pagi saya lihat kok sendiri gitu, anaknya berarti berani. Kejadian yang sama terjadi di SDN Wayut 01 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sekolah ini hanya menerima 2 siswa baru. Meski begitu, pihak sekolah tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. SDN Wayut 1, kami di kelas 1 mendapat siswa 2 anak. Perempuan semua, kebetulan namanya juga putri semua. Putri 1, putri 2. Tersebut langsung mengikuti MPLS bersama seniornya atau gimana? Iya, ikut itu. Harus itu karena MPLS itu dikhususkan untuk anak baru, namun untuk lembaga kami itu kakak-kakak kelasnya itu terlibat juga. Kan tahun kemarin juga hanya 3 anak, terus ini 2 anak, jadi biar lebih anak-anak lebih bersemangat, lebih happy. Kemudian kakak-kakak kelasnya itu menyambut adik kelas yang baru. Terkait 2 fenomena ini, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji mengatakan, penerimaan siswa baru bahkan lewat sistem SPMB 2025 masih diskriminatif dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan hak semua anak atas pendidikan. Akibatnya masyarakat masih sibuk mengalami rebutan kursi di sekolah negeri. Di sisi lain, pemerintah juga memenuhi kewajiban hak semua anak mendapatkan pendidikan sesuai jenjangnya. Ia juga menyebut jika rata-rata daya tampung SMA negeri di sekolah provinsi hanya sekitar 30%. Ubaid pun mendesak agar pemerintah fokus ke 70% anak yang tidak tertampung bersekolah. Pasalnya, tanpa memberikan solusi komprehensif bagi mayoritas anak yang tidak tertampung, kondisi ini berpotensi mengakibatkan tingginya angka putus sekolah di jenjang SMA dan rendahnya angka partisipasi sekolah. Sudah seharusnya pemerintah fokus pada pemenuhan sekolah dasar gratis. Sebelumnya Juni 2025, putusan Mahkamah Konstitusi memaknai ulang pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan memerintahkan wajib belajar pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan sekolah swasta.